Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Nah, kita lanjut pembelajaran tematik kita. Silakan buka buku mozaik 1B kalian halaman 138 ya. Nah, di sini pada bagian ayo membaca ini muatan bahasa Indonesia nak ya. Silakan nanti baca sendiri ceritanya di rumah. Isi ceritanya apa Umi? Silakan disimak. Semua keluarga Mira suka membaca. Ayah, ibu, kakak, dan Mira. Namun kakak dan Mira sering membaca dengan posisi tidur. Ibu juga membaca terlalu dekat. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan nak ya, kalau keluarga Mira ini semuanya suka membaca. Tetapi apa yang dilakukan kakak, Mira, dan ibu itu merupakan posisi membaca yang salah. Dimana kakak dan Mira itu sering membaca dengan posisi tidur, itu tidak boleh ya. Dan juga ibu membaca terlalu dekat. Kemarin kita sudah belajar nak ya, ketika membaca itu sikap kita harus tegak ya, duduknya harus tegak, dan juga diusahakan jarak antara mata ke buku itu tidak boleh terlalu dekat. Karena apa Umi? Karena akan merusak sistem atau organ-organ yang terdapat dalam mata dan bisa membuat mata kita menjadi rabun. Kemudian halaman 139 ya. Di sini ayo lakukan, bacalah cerita kemudian jawablah pertanyaan. Nah, di sini ceritanya apa Umi? Keledai memakan rumput dengan lahap. Jadi keledai ini sedang memakan rumput dengan lahap. Tiba-tiba ada seekor serigala datang. Keledai memberanikan diri berjalan menuju arah serigala. Dengan kelicikannya, keledai menendang serigala. Ya, jadi serigala ini merupakan hewan yang sangat berbahaya, nak ya. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa siapa yang sedang memakan rumput, yaitu keledai. Siapa yang tiba-tiba datang itu adalah serigala, dan siapa yang berani itu adalah keledai. Jadi kita harus dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus berani dalam melakukan suatu hal nak ya. Sama seperti apa yang dilakukan keledai, walaupun dia takut tapi dia tetap memberanikan diri. Hasilnya apa? Dia bisa menendang serigala. Nah, masih di halaman 139 ya. Ini muatan SBDP. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Kerajinan dapat terbuat dari bahan alam. Kita sudah belajar nak ya. Contohnya kerajinan dari rotan, bambu, serat alam, kayu, dan tanah. Jadi itu adalah kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Nah, contohnya rotan ya, bambu. Ini adalah contoh kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Kemudian halaman 141 ya. Di sini muatan bahasa Indonesia ya. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Gambar di samping adalah posisi membaca yang salah. Kalian bisa lihat anak ini membaca dengan kaki di atas, membuat tubuh jadi mudah lelah. Kepala juga akan menjadi pusing. Lebih baik duduk bersandar. Baca buku dengan jarak yang tepat. Perhatikan juga ruangan tempat membaca. Membacalah di ruangan yang terang. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh tetap sehat. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan nak ya. Apa yang dilakukan oleh anak laki-laki ini pada gambar ini merupakan posisi membaca yang salah. Dan tidak boleh kita tiru. Kenapa Umi? Karena itu akan membuat tubuh kita mudah sekali menjadi lelah dan juga kepala kita mudah pusing. Membacalah dengan posisi yang benar yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya ya. Pada halaman 142 nak ya, di sini ya, ayo bereksplorasi, bacalah cerita berikut. Nah, di sini ada urutan cerita ya. Yang pertama ini Mira, Kiara, dan Nada bermain lompat tali. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan ya. Tiba-tiba Nada terjatuh mungkin karena terlilit tali. Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika kita sedang bermain. Kaki Nada terluka, Mira dan Kiara memapah Nada. Nah, apa yang dilakukan Mira dan Kiara ini merupakan suatu sikap yang baik karena telah menolong temannya. Mereka pergi ke rumah Mira
di sana kaki nada diobati. Jadi ketika ada teman kalian yang sakit, terjatuh seperti nada, itu kalian harus menolongnya, nak ya. Kita sambung halaman 145 ya. Nah, di sini muatan bahasa Indonesia lagi ya. Ayo membaca. Silakan nanti dibaca di rumah teksnya ya. Bacalah teks cerita berikut. Nah, di sini ada Mira membaca dengan posisi yang benar. Mira hobi membaca. Mira suka buku cerita bergambar. Ayah selalu menasehati Mira untuk membaca di tempat yang terang. Membaca harus sambil duduk. Jarak pandang ke mata tidak terlalu dekat. Ayo gemar membaca seperti Mira. Nah, kalian bisa mencontoh posisi membaca yang benar seperti yang dilakukan oleh Mira. Kemudian halaman 149 ya. Di sini muatan PPKN. Ayo membaca lagi. Bacalah teks berikut. Nada sedang membaca buku bersama ibu. Nada mengeja setiap kata hingga Nada bisa membaca semua kalimat. Ibu menemani dengan sabar. Kebersamaan keluarga merupakan anugerah Tuhan. Anugerah tersebut harus disyukuri. Jadi kebersamaan kita dengan orang tua kita, dengan kakak adik kita, itu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Nah ya, kita lanjut halaman 152 ya. Di sini C, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, sikap yang sesuai dengan kegemaran anggota keluarga yang berbeda adalah menghargainya. Ya, kita harus menghargai perbedaan ya. Nomor 2, menjaga kesehatan mata merupakan wujud syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah memberikan mata yang sehat untuk kita. Kita lanjut halaman 153 ya. Mensyukuri anugerah adalah sikap terpuji. Nomor 4, contoh ucapan syukur adalah terima kasih untuk makanan yang nikmat ini. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat terima kasih artinya kita bersyukur. Nah ya. Nomor 5, memberi lebih baik daripada menerima. Kemudian halaman 154 ya. Di sini bagian C lagi. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, manfaat membaca adalah kita menjadi pandai. Jadi seringnya kita membaca itu akan membuat kita menjadi pandai. Nomor 2, jarak antara mata dengan buku bacaan tidak boleh terlalu dekat. Karena apa Umi? Karena akan merusak mata. Nomor 3, kegiatan membaca sebaiknya dilakukan di tempat yang terang. Jangan di tempat yang gelap atau sangat terang. Usahakan di tempat yang terang. Nomor 4, posisi badan saat menulis adalah tegak. Dan nomor 5, posisi duduk saat membaca yang membuat kelainan tulang adalah membungkuk. Jadi membungkuk itu bisa menyebabkan kelainan tulang. Kemudian halaman 158 ya, bagian C, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, bahan alam yang digunakan untuk membuat karya adalah daun kering. Jadi daun kering itu merupakan salah satu contoh bahan alam yang digunakan untuk membuat karya. Nomor 2, kegunaan lem adalah untuk menempel. Jadi lem itu digunakan untuk apa Umi? Untuk menempel. Nomor 3, gambar dalam buku cerita disebut gambar ilustrasi. Dan nomor 4, kalian perhatikan ini, bahan tersebut termasuk jenis bahan buatan ya. Kemudian nomor 5, sebelum ditempelkan di sampul buku harian, daun harus dikeringkan terlebih dahulu. Kita sambung ya nak ya, halaman 163, evaluasi akhir tema 2. Ini muatan PPKN. A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, Mira melepas sepatu ketika masuk rumah. Nomor 2, Kenan menaruh alas kaki di lemari sepatu ya. Kemudian setelah bermain, Rio membersihkan badannya. Jadi setelah bermain kita harus membersihkan badan kita. Nomor 4, jika adik menangis, hal yang sebaiknya dilakukan kakak adalah menghibur. Nomor 5, Nada membaca titik-titik di perpustakaan. Membaca apa di perpustakaan? Membaca buku. Kemudian halaman 164 bahasa Indonesia ya. A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, penulis buku biasanya tercantum pada sampul nak ya, bagian depan sampul atau cover bagian depan buku. Nomor 2, posisi membaca yang baik akan membuat tubuh sehat. 3, pemenggalan kata yang tepat adalah baru.
4. Membaca membuat pandai. Jadi semakin banyak kita membaca, semakin kita akan menjadi pandai. Nomor 5. Mira dan Nada meminjam buku di mana? Di perpustakaan. Dan halaman 166 dan 167 ya, SBDP. A. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Bunyi suara ombak adalah biur, biur, biur. Nomor 2. Mira meniup titik-titik sebagai tanda lomba lari dimulai. Itu biasanya peluit ya. Nomor 3. Perpaduan warna merah dan putih akan menjadi warna merah muda. Dan halaman 167, salah satu gerakan keseharian yaitu gerakan meniru kegiatan manusia. Dan nomor 5, buku harian berisi tentang kegiatan sehari-hari. Jadi buku harian itu biasanya berisi tentang kegiatan sehari-hari ya. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Tidak ada PR dan jangan lupa besok Jumat kita akan melakukan UH nak ya, UH terakhir. Silakan pelajari subtema 3 dan subtema 4. Jadi besok Jumat kita akan UH. Silakan pelajari subtema 3 dan subtema 4. UH-nya akan Umi lakukan via Zoom jam 11 setelah pelajaran Ustaz Rudi ya. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.